Saskia yang baru saja ditimpa kesedihan terkait masalah hati rupanya masih harus bersabar dalam menghadapi ujian serta cobaan. Bagaimana tidak, kini sebuah masalah baru pun mencuat ke permukaan. Adalah foto-foto syur Saskia yang kini ramai bermunculan di dunia maya. Lantas, seperti apa Neng menyikapi perihal ramainya foto-foto syur dirinya yang beredar luas di dunia maya? Aduh, Neng belum lihat itu ya, apa ya, Neng nggak tahu ya. Saya nggak kuat rasanya menanggung semua. Cukup. Suara Emma Fauzia seketika bergetar karena sedih dengan kenyataan yang harus dihadapinya. Apalagi selain tuduhan-tuduhan yang menyakitkan, ia sendiri harus menanggung derita lain sebagai ibunda seorang anak yang sedang dipenjara. Lalu benarkah Emma sangat merasakan kepedihan di hatinya tatkala menyaksikan kondisi anak sulungnya yang kini meringkuk di dalam hotel Prodeo? Kurus, udah pasti kurus lah, udah pasti kurus. Kurus, kalau kurus udah pasti kurus. Kayak orang tua ya, dia anak kami, anak pertama kami. Nggak kuat kami kalau bisa, saya sebagai orang tua, saya ingin rasanya menggantikan posisi anak saya. Kalau saya kan udah tua ya, nggak berarti ya. Tapi kalau dia sangat berarti karena dia masih muda. Namun ketika Ibunda Vicky berderai air mata saat menghadapi hujatan serta tuduhan, kemarin Saskia Gotik pun harus kembali menahan kesedihan. Pasalnya kubu penyanyi dangdut Dewinta Bahar dan Zul Bahar, yang notabene adalah mantan manajer Saskia, seketika tampil untuk membeberkan masa lalu Saskia ke hadapan sejumlah media. Tak jelas apa motif di balik semua ini, namun kubu ini jelas-jelas menyoroti masa lalu Saskia yang mereka cap sebagai tukang bohong. Lantas seperti apa tanggapan Saskia mengenai tuduhan tersebut? Kalau dulu sih dia sopan, bagus, patuh, dan awalnya ya jadi anak yang baik lah. Dia berubah sikapnya itu setelah dia tinggal di saya kurang lebih 3 tahunan lah. Mulai kenal dunia malam, mulai kenal pergaulan bebas segala macem, mulai berubah dan sering bohong. Ya karakternya udah mulai kebentuk dan sampai sekarang menurut saya nggak berubah. Nggak berubah, dia udah sering bohong tuh nggak berubah. Cuman belakangan aku lihat di media dia mulai ada pencitraan bahwa dia anak yang lugu, yang polos, baik-baik, nggak tahu apa-apa. Nah itu karakter yang bohongnya dia. Aduh, Neng no komen deh kalau itu. Neng no komen, intinya gini aja ya, ini nih mau mengklarifikasi maksud Neng. Neng kan sudah pernah bilang ya, itu haknya orang mau berbicara seperti apa, haknya orang, monggo silahkan ya. Yang penting yang lebih tahu Neng itu adalah orang yang melahirkan Neng ya. Dan Neng semua serahkan sama masyarakat, masyarakat yang lebih pintar, yang lebih menilai, itu aja. Dan Neng semua serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hati Neng, yang tahu niat Neng. Udah itu aja. Saskia yang baru saja ditimpa kesedihan terkait masalah hati rupanya masih harus bersabar dalam menghadapi ujian serta cobaan. Bagaimana tidak, kini sebuah masalah baru pun mencuat ke permukaan. Adalah foto-foto syur Saskia yang kini ramai bermunculan di dunia maya. Lantas, seperti apa Neng menyikapi perihal ramainya foto-foto syur dirinya yang beredar luas di dunia maya? Aduh, Neng belum lihat itu ya, apa ya, Neng nggak tahu lah. Oh, itu mungkin masa lalu, itu mungkin masa lalu. Semua orang kan punya masa lalu ya, nggak cuma Neng aja, semua orang pasti punya masa lalu. Jelas dia ada beberapa, setahu saya lebih dari 3 orang cowok yang intim sama dia, yang jelas berhubungan ya dekat seperti pacaran. Matre pasti. Pasti matre. Karena gimana ya, sekarang dia kalau misalnya ngeliat Vicky kan Apa? kan Velfire-nya kan iming-iming rumah 7,5 M, itu kalau bukan matre apa? Saskia seakan benar-benar sedang ditelanjangi perihal kehidupannya terlebih masa lalunya. Tapi benarkah karena musibah demi musibah yang dihadapinya, Saskia justru kebanjiran job dan mendulang kesuksesan?
Dan benarkah pula jika Saskia tengah mendapat tawaran untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kudeta Hati? Yang lagi Neng persiapin, yang sekarang ini fokus sama orang tua. Neng gak mau banyak berkomentar, takutnya salah atau apa. Intinya sekarang Neng lagi pengen fokus sama karir Neng, sama keluarga, sama orang tua, sama adik-adik. Dah, itu aja. Penyanyi sensasional Syahrini yang sedang manggung di Surabaya ternyata harus bisa menyempatkan dirinya terbang ke Jakarta untuk bertemu ibunda tercinta. Pasalnya kemarin ibunda Syahrini, Wati Nurhayati, akan bertolak menuju Tanah Suci Mekah guna menjalankan ibadah haji. Syahrini tampaknya begitu berat melepaskan kepergian sang bunda. Bagaimana tidak, beberapa bulan sebelumnya ia harus rela ditinggal sang bunda untuk menjalankan ibadah umroh. Namun demi rukun Islam kelima, mau tak mau Syahrini harus rela membiarkan ibunya pergi. Toh ia pun masih bisa berkomunikasi setiap saat dengan sang ibu. Tapi benarkah jika Syahrini tak lupa menitipkan doa khusus kepada ibunya? Dan apakah itu lagi-lagi tentang jodoh? Bukan nitip doa, kalau sama ibu kan pasti didoakan yang dari curahan hati pasti untuk anak. Jadi tidak perlu meminta juga ya Mas, sudah pasti connect nih doanya. Oh ada pasti. Terus banget teh. Tapi itu jangan hanya ada di dalam sini. Buat anak-anak Buat ya semua pokoknya sahabat teman-teman. Mama doakan semua anak-anak semua anak-anak mata mama doakan semua. Tuh semua juga doain mama. Insya Allah. Yang belum nikah cepet nikah. Yang belum punya anak punya ya kan, amin. Jangan gegabah loh doanya ibu cepat. Tak hanya menitip doa semata, Syahrini pun tak lupa memesan oleh-oleh spesial khas Tanah Mekah. Di antaranya air zam-zam, sajadah, dan juga baju tidur yang hanya bisa didapatkan di Zam-Zam Tower Mekah. Pasti Apa tuh? mintanya baju tidur, dapetan baju tidur. yang di sini yang di dulu itu katanya jangan lupa ya Pak katanya. Aku pasti Sudah minta didoakan itu ke situ Pak. air zam-zam pasti ya. Aku kan suka mandi pakai air zam-zam. Ke kulit juga jadi putih ya. Enak adem gitu. Terus pasti minta inilah aku suka minta sajadah yang tebal gitu. Karena cukup lama jadi mama juga punya space waktu untuk bisa beli titipan. Tapi tidak harus lah ya. Pokoknya kalau mama senggang kalau apa, terutama baju tidur itu ya Ma, yang cuma ada di Mekah di Zam-Zam Tower, jadinya juga seneng lah kalau pergi ke tanah suci itu banyak hal-hal yang kita tidak dapatkan di negeri sendiri. Melepas kepergian sang bunda menjalankan ibadah haji, benarkah terbesit keinginan di hatinya untuk segera bisa menjalankannya juga? Pengennya aku berangkat haji sama suami. Amin. Bulan madu di Mekah, ya, lalu ke Qatar, ke Dubai, naik onta berdua. Enggak bercanda. Pokoknya keinginan tuh pasti ya, Pak. Semoga aku dipanggil nih sama mama di sana, dipanggil namaku supaya aku punya keinginan sama kakakku juga ini, adikku ya, supaya bisa punya keinginan bisa naik haji. Mudah-mudahan tahun depan lah, semoga mendapat kuotanya, semoga dilancarkan. Kemudian semoga sama suami berangkat. Amin. Ya Ma, doanya gitu ya Ma. Mama doakan amin. Meninggalkan kisah Syahrini dari ajang Miss World 2013 yang tengah berlangsung di Pulau Dewata, Bali dan akan segera mendekati malam puncak pada tanggal 28 September mendatang, Fania Larissa Miss Indonesia 2013 justru membawa kejutan tersendiri. Pasalnya dari para kontestan yang tampil di ajang talent show, Fania mampu mencuri perhatian dewan juri dan berhasil keluar sebagai pemenangnya lewat suara indahnya. Suaranya bagus ya. Iya, waduh, kamu cantik, masih muda. Suaranya juga bagus, aku juga ngefans. Ternyata mengagetkan ya waktu dia lomba, terus dia nyanyi. Aku inget banget yang dia nyanyi. Jangan dulu, gitu. Gila ternyata dia talented sekali.
Masalah kehidupan akan selalu menyertai perjalanan hidup setiap manusia. Namun doa menjadi kekuatan ampuh untuk menjadikan setiap orang sabar, tegar, dan kuat dalam menjalani masalah yang dihadapinya.